Jadi gini ya, gue kasih tahu, Instagram itu adalah Instagram milik pribadi gue. Instagram itu adalah dimana gue kadang-kadang meluapkan keluh kesah gue, kesedihan, kebahagiaan, momen-momen penting yang kalian bisa nikmatin secara langsung karena tidak dikunci. Kalau misalkan gue membuat satu story apapun itu, jangan disangkut pautkan dengan yang lagi viral gitu loh, karena kan itu nggak spesifikasi menjelaskan untuk siapa. Kalau kalian mau berspekulasi untuk ini itu hak kalian semua gitu kan. Tapi untuk gue tidak ada bermaksud untuk ke si A, si B, si C. Karena yang gue tahu di Indonesia ini memang banyak sekali kok orang hamil di luar nikah gitu. Kadang-kadang orang yang mengerti dengan agama sekalipun tidak tahu itu, tidak diterapkan dengan baik. Kalau menikah, kalau mau punya anak ya nikah dulu gitu kan, jangan di DP-in dulu baru menikah gitu. Tapi kalau Nyai menanggapi dengan viralnya dua orang artis narasumber ini sendiri seperti apa? Karena fansnya barbar ya, selalunya dibilang kalau nggak pansos nggak makan ya. Gue bingung, mungkin gue makan gedung kali ya, sampai akhirnya gue harus pansos gitu kan. Ya kalau gue menanggapinya sih ya ini adalah hal yang biasa terjadi karena resiko konsekuensi sebagai seorang selebriti itu adalah diomongin, ya kan. Mau itu benar, mau itu nggak benar, ya itu adalah konsekuensi, harus diterima. Apalagi kalau misalkan contohnya dia kan sudah membuka cerita, dan cerita itu kan bisa dinikmati sama banyak orang satu Indonesia. Ketika misalkan ada salah satu yang berkomentar dengan cerita yang sudah dibuat, ya jangan marah gitu loh. Begitupun dengan hidup gue, ketika gue bikin satu cerita lalu dikomentarin dengan si A, si B, si C, gue pun gak bisa marah. Orang yang memang itu untuk disajikan secara umum kok gitu. Tapi kalau melihat dari adanya keviralan dua orang narasumber ini sendiri yang akhirnya seperti ini, aduh gini ya, gue sih kalau gue sangat menyayangkannya. Sebenarnya para fansnya sih ya, fansnya itu gue nggak tahu ya, kalau gue minta maaf, kalau gue salah gue minta maaf. Maksudnya fans itu juga kita tidak boleh apa ya, kayak kan fansnya ini lumayan barbar ya, yang kita tahu lumayan barbar. Maksud gue gini loh, lo boleh mencintai satu artis, tapi ketika artis itu salah, ya jangan kalian tutup mata dan tutup hati, apalagi telinga gitu kan. Fanatik gitu ya? Benar, jangan terlalu fanatik, karena gini, kita harus mengedukasi segala sesuatu, apalagi public figure. Public figure itu adalah milik masyarakat. Kita harus memberikan atau mencontohkan hal-hal yang bagus. Kalau gue mah public figure yang mungkin kalian sudah mengejar gue tidak bagus, tapi gue tidak akan membohongi publik dengan berpura-pura ini, berpura-pura itu, tidak gitu kan. Karena apapun yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Contohnya lagi, nggak usah jauh-jauh balik ke gue. Ketika gue melakukan hal sesuatu yang akhirnya mengakibatkan harus ada laporan polisi, itu konsekuensi gitu kan, itu harus dijalanin gitu. Nah, berbeda dengan yang lagi heboh banget nih ya, mau salah mau bener pokoknya udah gue suka aja, bodo amat mau bener mau salah. Berarti kan itu sama saja seperti kita membohongi masyarakat. Dah kapan masyarakat mau pinter kalau artisnya sendiri yang besar aja tidak mencontohkan yang baik gitu. Itu juga merasa ketakutan dari Nyai juga ya untuk jadi contoh yang tidak baik. Iya, makanya jangan bikin gue jadi panutan deh, please banget nih ya. Karena namanya manusia itu pasti ada rasa, pasti pernah melakukan satu kehilafan yang kita pun tidak sadar gitu kan. Manusia nggak ada yang sempurna. Kadang gue lagi apa, tiba-tiba mulut ini tidak bisa dijaga, akhirnya menjadi sesuatu yang besar gitu kan. Atau lagi gimana, sikap gue lah mungkin yang tidak bisa dijaga, akhirnya jadi sesuatu yang tidak bagus gitu. Jadi ya kalian boleh menjadikan salah satu artis panutan, tapi ambillah baik-baiknya aja gitu. Jangan yang buruknya pun ditelan-telan mentah-mentah gitu. Kalau gue sih tidak pernah mau. Lihat deh, kalau sekarang aja kalian bisa lihat sendiri kan teman-teman wartawan, story gue tuh bersih banget ya kan. Gak pernah ada lagi merong-merong, gak pernah ada apa gitu. Karena buat gue kayak, gue harus mencerdaskan pengikut gue nih gitu loh, mencerdaskan anak bangsa juga. Karena kan setiap bulan, setiap hari pasti ada aja anak bayi yang lahir nih ya kan. Tumbuh kembangnya juga harus dijaga gitu. Jadi kayak drama nggak sih menurut lo? Karena kan setiap ada momen selalu TV swasta menyiarkan, bilangnya belak-belakan ada yang baru atau apa, lalu gimana sebagai penikmat? Ya, sebenarnya gini, TV pun kita tidak bisa salahin ya, karena kan TV itu kan juga mengambil keuntungan dari seorang artisnya juga dapat keuntungan karena dibayar ya kan. Apalagi kalau acara-acara yang kayak eksklusif itu kan dibayarnya biasanya double ya, itu kan pernah gue rasakan ya. Misalnya kita nggak bisa salahin stasiun TV-nya juga sih, mereka mengambil kesempatan sama berita yang sedang viral gitu. Tapi alangkah baiknya misalkan kayak
menyiarkan segala sesuatu yang real, bukan sinetron atau film, ya kasihlah suguhan yang benar-benar real. Nyai menyayangkan nggak sih Nyai dengan pembohongan publik yang notasinya seperti itu? Kalau gue malah menyayangkan itu saksi nikahnya si Ustadz siapa dah? Sasuke. Karena gue lumayan ngikutin ya Ustadz Suki yang bilang katanya, ya kalau misalkan Lesti sama Bilar mau dilaporin, berarti sinetron sama film yang pura-pura nikah juga bisa dilaporin. Ini kan konotasinya berbeda ya. Kalau film dan sinetron kita sudah create, orang tahu, sudah dipromoin dulu di TV akan ada sinetron ini. Beda, kalau ini kan tidak di-create, tapi kan ya sudah mengalami begitu saja. Tapi itu balik lagi lah ke masyarakat Indonesia mau bagaimana. Nih, yang menarik ketika salah satu podcast lu dengan Gilang Ramadan juga jadi ramai. Karena merasa Berbahaya. juga. Ya. Merasa Gilang itu, oh di mata dia gue ternyata segini, padahal sebegitunya Gilang buat si ini. Ya kalau gue itu nggak mau terlalu banyak komen ya, karena kan Gilang Dirga sendiri yang bekerja sama dengan Lesti begitu lama ya, bertahun-tahun, dari Lesti ikut ajang pencarian bakat sampai akhirnya dia menang, sampai akhirnya dia dapat program, sampai akhirnya dia jadi juri dan sebagainya. Kalau gue nggak mau terlalu banyak pendapat kayak begitu, cuman gue bisa merasakan apa yang Gilang rasakan ketika dia kayak Gilang ke gue deh, ketika Gilang menganggap gue ini adalah saudara, ternyata gue nganggap dia kayak temen gitu kan. Ya itu rasanya sih memang gak enak sih, tapi ya itu balik lagi lah semua ke masyarakat. Gue mah nggak mau terlalu nanti dibilang wah nih kita nih setiap ada yang viral nimbrung, nggak pansos, nggak makan, nggak punya kerjaan. Gue mah nggak syuting, duit gue mengalir aja gitu kan. Bukan itu, tapi kita harus mengedukasi nih. Begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak paham apapun itu gitu kan. Ketika dikasih satu kebenaran, mereka tidak bisa terima gitu kan. Dengan kejadian ini jadi kayak banyak yang kecewa nih, artinya Termasuk gue kan salah satu yang nonton. ya, merasa kecewa dengan sosok si L ini kan, artinya dari yang dulu dia kenal ternyata banyak perubahan yang Kalau berubah sih memang berubah ya, karena gue juga dulu sempat sering komunikasi sama Lesti sih. Gue masih punya nomornya, kadang-kadang gue whatsappan dulu sebelum sama Rizky ya gitu kan. Dia anak yang sweet, dia anak yang baik gitu kan. Tapi ketika Rizky datang, ya memang berubah. Mungkin menurut gue itu adalah kayak ya udah dia sudah punya hubungan dengan orang lain, ya sudah biar dia jalankan gitu. Kalau gue kan cuma bisa merasakannya perubahannya kayak wah Lesti kalau di WhatsApp 1 bulan baru balas gitu. Itu 1 bulan tuh udah paling cepet itu gitu. Jadi gue kayak ya udahlah, mungkin dia lagi happy kali sama kehidupan barunya gitu. karena circle bukan sih ini ingin dipandang, karena kan memang circle-nya ya balik lagi kayak Raffi Ahmad. Circle kata gue tergantung pembawaan artisnya masing-masing sih ya. Kalau dia kepengen dianggap kayak wah gue udah top of the topnya di selebriti Indonesia nih, wah itu sih jangan, itu jatuhnya star syndrome dong gitu kan. Kalau ya biasa-biasa aja lah, maksud gue dunia selebriti ini kan tidak selamanya juga kok, pasti nanti ada yang lain-lain lebih bagus lagi bermunculan juga. Biasanya kan TV kejam, ketika ada satu yang lagi viral banget, yang viral kemarin ditinggalin gitu kan. Kan gue bisa ngomong kayak begini kenapa? Karena kan gue hidup di dunia entertainment ini sudah 12 tahun gitu. Jadi gue tau lah liku bagaimana TV, bagaimana ini gitu, gue udah tahu. Niki saat ngepost Instastory itu mungkin banyak tuh sih kan Niki DM jutaan yang masuk gitu. Gue nggak pernah cek DM sih. Gue nggak punya waktu untuk cek DM. Jadi kalau gue bikin story apa, gue nggak pernah cek DM. Gitu. Jadi terserah lah, paling komen-komen di feed gitu kayak nih nggak pansos, nggak makan nih, nggak ini. Aduh, gue tuh paling ya netizen tuh harus bener deh, harus sering-sering diedukasi supaya nggak bobrok gitu pikirannya. Gue kasihan sih gitu kan. Soalnya kadang-kadang gue kalau lagi ada waktu gue posting feed, gue postingnya apa, komennya apa, gue tuh suka liatin profilnya orang-orang itu. Kok kasihan gitu kayak wah tinggal di daerah, kehidupannya begini, kalau sempet-sempetnya begini gitu kan. Nanti ketika sang artisnya melakukan laporan ke polisi, ntar lain lagi. Jadi sebetulnya jadi selebriti itu serba salah. Apalagi kan ini kan masalah memang yang ngebukakan mereka sendiri yang mengumumkan. Berarti kan tidak apa-apa dong kalau dikomentarin gitu. Cuma kan kadang-kadang fansnya nggak terima gitu kalau dikomentarin. Padahal kan dia sendiri yang nyiarin, dia sendiri juga yang nggak mau dikomentarin. Mungkin nih, untuk yang kemarin Gilang itu sendiri, apa sih yang bikin lo kaget? Oh ternyata Gilang merasakan hal yang tidak enak. Apa nih yang kemarin? Itu urusan dia lah, lu tanya aja sama dia langsung. Cukup kaget ya sih lu? Enggak, biasa aja karena biasanya emang gitu sih.
Kadang-kadang artis kalau udah namanya naik udah lupa aja gitu sama apa-apa, ntar kalau tiba-tiba udah nggak laku baru nyari gitu. Makanya jadi artis tuh harus pinter ya. Ini gue pengalaman pribadi, banyak sekali teman-teman gue yang artis senior dulunya hits banget, sekarang wah gila sampai minjem duit gitu kan. Gue tuh sekarang harus berputar otak, gue nggak bisa jadi artis doang nih, gue harus jadi pengusaha nih, gue bikin usaha ini, gue bikin usaha itu, dan akhirnya jalan semua dan gue tinggal menikmati hasilnya aja sekarang. RB. Kalau pesen gue untuk Dede Lesti sama Rizky Bilar ya apa ya Lesti mudah-mudahan persalinannya lancar sama Wah sampai kakek nenek gitu ya. Ini adalah resiko menjadi selebriti yang harus diterima. Yang punya banyak masalah bukan ini mah buat gue mah masalah ya nggak terlalu berat lah, gue lebih berat lagi gitu. Tapi memang semuanya harus dijalanin sih, mau tidak mau apapun itu harus dijalanin. Cuman gue baru ingat, gue flashback gitu kan, kejadian Lesti ini pernah menimpa Rizky juga ya, Rizky Ridho kembar. Itu kan juga dulu pernah tuh dia diterpa kan, diserang sama fans fanatiknya Lesti sama Rizky kan. Itu keadaan istrinya Rizky kalau nggak salah sedang hamil besar juga. Itulah yang dirasakan sekarang dengan Lesti gitu. Jadi kalian bisa berpikirlah secara normalnya manusia aja. Berarti karma itu ada dong ya?